Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldino Kamarudin Santoso, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Biologi Universitas Tanjung Pura, dan ini adalah video aksi keempat saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan materi peranan Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua, sehat? Sehat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Bisa cek dulu di laki-lakinya ada sampah-sampah? Ada? Atau mungkin ya ada? Ya, silakan dibuang dulu sampah-sampahnya. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita hari pemanasan dulu, mungkin bisa peregangan dulu ke atas. Tangan ke atas, ya. Ya, depan. Disapa temannya, disapa. Tanyain kabarnya. Disemangatin. Oke, terus semua tepuk tangan semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya cek kehadiran. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa aja? Surya Surya. dan Putri. Surya dan Putri. Surya kemana? Didi. Satunya? Putri. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan supaya Putri dapat sembuh kembali dan dapat bergabung kembali kita dalam pelajaran berikutnya. Amin. Kira-kira apakah bakteri di dunia ini hanya menimbulkan penyakit saja seperti yang ada di sini? Jawabannya apa? Angkat tangan. Silakan Amanda. Tidak. Alasannya? Karena bakteri bukan cuma di tangan aja. Yang lain ada? Ada bakteri tidak ada menimbulkan penyakit, tapi dia juga yang menimbulkan kesehatan kepada bakteri pada dulu. Beri tepuk tangan untuk Desti dan Amanda. Oke, tujuannya ada 3. Yang pertama, kita dapat menentukan perannya Archaebacteria dan Eubacteria. Artinya ada yang peran positif dan peran negatifnya dengan tepat melalui pembelajaran ceramah seperti ini, dan nanti ada diskusi, tanya jawab, dan kalian mencari sendiri di internet atau sumber-sumber lain. Yang kedua, kita dapat menganalisis perannya itu, apakah perannya itu sekedar merugikan, terus kalau merugikan bagaimana, bidang apa saja, terus kalau menguntungkan apa saja sih yang bidangnya menjadi bahan dari bakteri ini. Nah, yang terakhir adalah kita membuat data inventarisasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri, lalu upaya pencegahannya. Hari ini kita belajar dengan metode Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Akan ada sedikit materi yang saya sampaikan. Kesepakatannya adalah ketika saya menjelaskan, kalian harus menyimak, dan ketika nanti saya sudah boleh kan untuk diskusi kelompok, barulah kalian boleh berdiskusi dan bisa menggunakan handphone atau gadget atau laptop yang sudah kalian pegang. Bisa disepakati? Setuju semua? Ini ada berbagai peran bakteri bagi kehidupan manusia. Salah satu peran bakteri yang menguntungkan adalah bakteri yang membusukkan sampah. Pernah tahu di usus ada bakteri? Tahu. Apa nih? Ada salah satu yang namanya biogas. Nah, sekarang yang merugikan. Penyakitnya ada yang menyerang hewan, tanaman, dan manusia. Intinya banyak sekali bakteri yang menyebabkan penyakit. Lalu ada bakteri perusak makanan, Shigella dysenteriae atau disentri. Penyakitnya disentri. Jadi nama-nama penyakit biasanya nggak jauh-jauh dari nama bakterinya. Selanjutnya kita baca dulu ada artikel cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ada di mana-mana di rumah, tapi beberapa tempat lebih rawan dari sarang bakteri. Ada satu video intip untuk memperdalam pemahaman. Dalam sisa-sisa sampah pencernaan, tapi E. coli ini juga membantu menghasilkan vitamin K yang jadi pencernaan dalam proses pembuatan bahan makanan. Selanjutnya kalian duduk berkelompok sesuai yang saya bagi kemarin. 1 di depan, 2 sebelah sini, 3 di belakang, 4. Kerjakan langsung di sini. Kita coba membuat proyek kalian data. Lalu upaya pencegahannya ini apa kira-kira? Penyakit. Nah, ini dalam bentuk PowerPoint atau mungkin slide presentasi. Dengan ketentuannya bisa dibaca juga di sini. Kalau Anda menggunakan PowerPoint yang bebas dan sekreatif mungkin. Yang keenam, presentasikan. Nanti
presentasi. Ketika ada temannya yang maju, kalau perhatikan dengan baik, yang lain akan memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Oke, bisa mengerjakan saya bagikan LKPD-nya setiap kelompok. Ini kelompok 1 ya? 1, 2. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, ya. Langsung aja dikerjakan atau dibagi tugas langsung. Siapa yang mengerjakan peran bakteri dan siapa yang mengerjakan proyek. Oke. Ya, langsung aja dibuka. Ya, jangan lupa dirancang untuk proyeknya ini. Ya, diskusikan dulu dengan temannya. Kira-kira mau membuat apa nih PowerPoint-nya? Isinya apa nih? Boleh pakai HP langsung diskusi dengan teman-temannya. Ya, jangan lupa harus namanya, nama peserta, nama kelompok. Dirancang dulu. Ya, boleh browsing. Saya beri waktu untuk berdiskusi kurang lebih 20 menit. Masukkan ke proyeknya atau di PowerPoint-nya ya, karena itu kan terkait semua. Ya, kelompok mana yang siap maju? 5. Untuk kelompok 1. Kelompoknya bisa diarahkan ke depan semua, melihat temannya yang nasi biasa sakit. Perkenalkan, nama saya Desi Fauzia, saya dari kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, penyebaran penyakit ini kan tadi katanya bisa lewat media makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini bisa lewat mana saja sih penyebarannya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desti dari kelompok 3. Selain tersebar melalui makanan dan minuman terkontaminasi, kita juga bisa tertular penyakit akibat kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Misalnya nih di rumah sakit kita ketemu orang yang terinfeksi, bisa aja kita terinfeksi juga karena mungkin kita tidak melakukan pengamanan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Naima Azizah dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa penyakit tipes ini rawan pada anak-anak? Karena nih anak-anak itu kan biasanya pikirannya udah bermain kan, mungkin juga bisa tidur dan sebagainya. Tapi karena tipes ini dominannya dengan kelelahan akibat beraktivitas yang panjang, mungkin anak-anak kena penyakit tipes ya mungkin karena mereka kelelahan bermain dan mungkin aja mungkin bisa penyakit dari bawaan dari masih kecil ya. Saya juga dulu terkena penyakit tipes ini dari umur 2 tahun karena kelelahan akibatnya itu. Apakah sudah benar? Saya tambahkan, tadi bagus sekali pertanyaan dari Desti dan Naila. Bagus juga dari pemaparan kelompok 1, rata-rata mayoritas itu lewat apa yang masuk ke dalam tubuh, gitu, cairan tubuh gitu kan. Bisa jadi juga kita mungkin ditambahkan dengan kontak fisik, tapi memang dominan itu dari sumber makanan yang mengandung bakteri yang menyebabkan rati. Di dalam rumah sakit tadi ya, pasien yang belum mencuci makanannya, piringnya itu kan, itu bisa jadi media penularan. Terus Naila bagus juga tadi, apakah mengapa kok rawan pada anak kecil? Jawabannya tadi adalah ya karena anak kecil banyak aktivitas. Ya menurut saya juga selain banyak aktivitas, saya tambahkan lagi anak-anak itu memang mungkin belum mendapatkan pengetahuan dan wawasan untuk istilahnya kayak melindungi diri sendiri untuk kesehatan dengan baik. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil
kerja kami. Saya mengambil kasus diare. Diare ini disebabkan oleh bakteri. Jadi yang pertama, saya lama-lama bertanya, apa sih itu diare? Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang kencang. Bakteri ini sering menjadi penyebab utama kasus diare. Kebanyakan bakteri ini tidak berbahaya dan sering hidup dalam saluran pencernaan manusia. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh juga tentang desainnya atau hasil kerja proyeknya, yang artinya tidak selalu dengan materinya ya. Perkenalkan, nama saya Diva dari kelompok 1. Ia menanyakan, apakah diare ini bisa menyebabkan kematian atau mungkin overdosis? Umumnya, diare ini adalah sebuah penyakit yang tidak berbahaya. Namun, bila tidak mendapatkan penanganan yang serius, bisa menjadi penyakit yang fatal. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Octavian dari kelompok 2. Mengapa fase penderita diare seringkali bersifat cair? Kenapa terjadinya buang air besar cair? 1. Intoleransi atau alergi makanan. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Rahmalia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, misalnya nih, kayak kita ini makan pedas yang berlebihan, apakah bisa menyebabkan diare? Jawabannya adalah diare setelah makan pedas biasanya terjadi jika Anda mengonsumsi makanan yang terlalu pedas dan juga mengalami naik turun sensitif. Jadi itu bisa memicu diare. Bagus sekali pertanyaan yang muncul ini, karena memang di beberapa kasus saking parahnya diare itu bisa menyebabkan orang dehidrasi. Orang dehidrasi itu kekurangan cairan. Kita ini nggak bisa kekurangan cairan, maka itu kalau orang sakit biasanya pakai infus karena nggak bisa makan, nggak bisa minum. Oke, sehingga di beberapa kasus yang nggak tertangani dengan baik, diare bisa menyebabkan kematian. Oke, sebelum diare ada yang bisa membuat kesimpulan hari ini belajar apa aja? Nama saya Amanda. Kesimpulannya, kita mengenal banyak macam-macam bakteri dan tidak semua bakteri menyebabkan penyakit. Oke, terima kasih untuk Amanda. Tepuk tangan untuk Amanda. Ada lagi yang menyimpulkan? Soalnya kita bisa dapat mengetahui macam-macam bakteri dan juga penyakit yang ditularkannya. Lalu bagaimana cara mencegah penyakit itu supaya nggak terulang atau nggak terjadi kembali pada tubuh kita. Serta cara pengobatannya ketika kita sudah terkena penyakit itu, apa sih cara yang tepat untuk mengobati penyakit itu? Tepuk tangan untuk Atifah. Oke, saya tambahkan, jadi hari ini kita belajar banyak tentang peranan bakteri. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, dan nggak selamanya merugikan. Seperti kata Amanda tadi, tidak selamanya bakteri itu hanya menyebabkan penyakit. Ada yang digunakan untuk membuat makanan, minuman, pertanian, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat memanfaatkan dan juga mungkin juga bisa menghindari penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ini boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Buku NKPD-nya disimpan. Kita adakan evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Evaluasi peranan bakteri dalam kehidupan. Kerjakan sendiri-sendiri. Bawa baca langsung, diketik langsung di situ. Ya, ketik langsung. Baik, sudah ya? Oke, baik, kita akan nantinya. Sudah. Sebelum kita akhiri, gimana perasaannya hari ini selama pembelajaran? Katakan yang mau cerita. Saya sangat senang dan juga saya jadi menambah banyak wawasan tentang bakteri. Terus bagaimana sih cara mencegahnya, cara penanganannya, cara pengobatannya dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Desti. Bagaimana perasaannya hari ini? Tepuk tangan untuk Naila. Terima kasih untuk yang sudah menceritakan pengalaman atau refleksi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan pertemuan pekan depan atau selanjutnya adalah tentang jamur atau fungi ya. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri, struktur dan fungsinya, cara hidupnya jamur. Oke, baik, sebelum kita akhiri pelajaran, boleh pimpin doa dulu ketua kelas. Setelah menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersyukur hari ini dapat mendapatkan banyak pelajaran. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Oke,
semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dan ilmu-ilmu sebelumnya dapat kita amalkan, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tetap semangat belajar dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih semangat belajar semua? Semangat semua? Oke, terima kasih atas semangatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.